Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Kabar terbaru, Elkan Bagot dipanggil Shin Tae-yong untuk menggantikan Jordi Amat yang absen karena cedera jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam kabar yang menggembirakan bagi para pendukung sepak bola Indonesia, pelatih kepala tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, secara resmi memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat skuad merah putih jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemanggilan Bagot ini dilakukan sebagai respons atas absennya Jordi Amat, bek andalan tim, yang harus menepi karena mengalami cedera. Elkan Bagot, yang bermain sebagai bek tengah, telah menunjukkan performa yang impresif baik di level klub maupun di tim nasional. Pemain yang kini memperkuat Ipswich Town di EFL Championship ini telah menjadi pilar penting di lini belakang timnas Indonesia sejak pertama kali dipanggil. Kemampuan Bagot dalam membaca permainan, duel udara yang kuat, dan ketenangan dalam distribusi bola membuatnya menjadi pilihan utama Shin Tae-yong. Dengan absennya Jordi Amat, yang merupakan bek berpengalaman dan memiliki peran vital dalam formasi 3 bek andalan Shin Tae-yong, Elkan Bagot diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut. Amat, yang pernah bermain untuk klub-klub ternama di Eropa seperti Swansea City dan Rayo Vallecano, memang memiliki keunggulan dalam hal pengalaman dan leadership. Namun, Bagot juga memiliki kualitas yang tak kalah penting, terutama dengan posturnya yang menjulang setinggi 194 cm, yang memberikan keunggulan dalam duel-duel udara. Indonesia akan menghadapi tantangan berat di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan lawan-lawan yang secara historis memiliki kekuatan sepak bola yang lebih superior. Namun, dengan dipanggilnya Elkan Bagot, Shin Tae-yong berharap dapat menambah soliditas di lini belakang tim. Round 3 ini merupakan fase kritis bagi Indonesia, dan keberhasilan di tahap ini akan sangat bergantung pada performa para pemain kunci seperti Bagot. Kehadiran Bagot juga diharapkan dapat membawa pengaruh positif di dalam dan di luar lapangan. Dengan usianya yang masih muda, Bagot adalah salah satu pemain yang menjadi simbol masa depan sepak bola Indonesia. Komitmennya untuk selalu memberikan yang terbaik bagi tim nasional, meskipun memiliki opsi untuk bermain di Liga Eropa, menunjukkan dedikasi yang luar biasa terhadap Merah Putih. Pemanggilan Elkan Bagot ini disambut baik oleh para pendukung dan pengamat sepak bola Indonesia. Mereka percaya bahwa kehadiran Bagot akan memberikan dorongan moral bagi tim dalam menghadapi lawan-lawan berat. Shin Tae-yong sendiri optimis bahwa Bagot bisa beradaptasi dengan cepat dalam menggantikan peran Jordi Amat. Ia juga berharap Bagot bisa menjadi pemimpin baru di lini belakang, mengingat usianya yang masih muda dan potensinya yang besar. Dengan waktu yang semakin mendekati pertandingan, fokus utama tim kini adalah mempersiapkan strategi yang matang dan memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi fisik yang prima. Kehadiran Bagot diharapkan bisa menambah keyakinan tim untuk tampil maksimal dan meraih hasil positif di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan Bagot kini menjadi harapan besar bagi timnas Indonesia untuk menjaga lini pertahanan tetap solid dalam pertandingan-pertandingan krusial ke depan. Dengan segala potensinya, Bagot diharapkan mampu menggantikan peran Jordi Amat dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kancah internasional. Para pendukung Merah Putih tentu berharap agar Bagot bisa menjadi bintang baru yang bersinar di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, dan membawa Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi di level global. Kelvin Verdong dipanggil Shin Tae-yong untuk bela timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdong, bek kiri andalan NEC Nijmegen, telah mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk bergabung dengan skuad Garuda menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Panggilan ini datang setelah Verdong menunjukkan penampilan impresif dalam pertandingan pekan ketiga Eredivisie, di mana ia bermain penuh selama 90 menit dan berperan penting dalam membawa NEC Nijmegen meraih kemenangan perdana mereka di musim ini. Pada pertandingan pekan ketiga Eredivisie, NEC Nijmegen berhasil mengakhiri awal musim yang kurang memuaskan dengan meraih kemenangan pertama mereka. Bermain di kandang, NEC Nijmegen berhasil menundukkan lawan mereka dengan skor tipis, 1-0.
Kelvin Verdong, yang tampil sebagai starter, memainkan peran krusial di lini pertahanan. Ia tidak hanya menunjukkan kemampuan bertahan yang solid, tetapi juga sering membantu serangan dengan overlap dan umpan-umpan akuratnya dari sisi kiri lapangan. Penampilan Verdong selama 90 menit tersebut memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam bermain, yang menjadi salah satu alasan mengapa Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggilnya ke dalam skuad timnas Indonesia. Kemampuan Verdong dalam membaca permainan dan kontribusinya dalam fase bertahan maupun menyerang menjadi aset berharga yang sangat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia nanti. Kelvin Verdong sebelumnya telah menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, dan kini kesempatan tersebut akhirnya datang. Pemanggilan ini menjadi momen penting dalam karir internasionalnya, karena ia akan menjadi salah satu pemain naturalisasi yang diandalkan untuk memperkuat skuad Garuda di laga-laga krusial. Dengan pengalaman bermain di liga sekelas Eredivisie, Verdong diharapkan mampu membawa stabilitas dan kualitas tambahan di lini belakang Indonesia. Shin Tae-yong sendiri sangat antusias dengan bergabungnya Verdong ke dalam tim. Pelatih asal Korea Selatan tersebut telah dikenal sering memanfaatkan pemain-pemain berdarah campuran atau naturalisasi untuk meningkatkan kualitas tim. Bergabungnya Verdong ke dalam skuad menjadi bagian dari strategi Shin Tae-yong dalam memperkuat sektor pertahanan Indonesia, terutama menghadapi lawan-lawan berat di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sedang berada dalam persiapan intensif menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi lawan-lawan berat dari Asia. Kehadiran Kelvin Verdong, dengan pengalaman dan kemampuannya, diharapkan dapat menambah daya saing tim dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Verdong, yang memiliki kemampuan bermain sebagai bek kiri dan bek tengah, memberikan fleksibilitas taktik bagi Shin Tae-yong. Dalam beberapa pertandingan terakhir bersama NEC Nijmegen, Verdong juga menunjukkan kemampuannya dalam situasi bola mati, baik dalam bertahan maupun menyerang. Hal ini tentu menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia, yang seringkali kesulitan dalam situasi bola mati. Kehadiran Kelvin Verdong di skuad timnas Indonesia juga disambut dengan optimisme tinggi oleh para supporter. Banyak yang percaya bahwa Verdong dapat memberikan dampak positif, terutama karena ia bermain di liga top Eropa. Penampilan konsisten di Eredivisie menjadi bukti bahwa Verdong memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Shin Tae-yong juga berharap Verdong dapat cepat beradaptasi dengan gaya bermain tim dan memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Kesiapan mental dan fisik Verdong, yang telah terbukti di level klub, diharapkan dapat membantu Indonesia meraih hasil positif di kualifikasi nanti. Pemanggilan Kelvin Verdong ke timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan langkah strategis dari Shin Tae-yong untuk memperkuat tim. Setelah penampilan gemilangnya bersama NEC Nijmegen di Eredivisie, Verdong diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Indonesia di ajang internasional. Dengan pengalaman bermain di Eropa dan kemampuan bertahannya yang solid, Verdong siap menjadi andalan baru di lini belakang Garuda. Para supporter dan seluruh bangsa Indonesia tentu berharap bahwa kehadiran Verdong dapat membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Exco PSSI Arya Sinulinga bocorkan sosok pemain naturalisasi timnas Indonesia pada September. Kabar makin kencang mengarah kepada nama ini. Proses naturalisasi pemain untuk memperkuat tim nasional, timnas Indonesia semakin mendekati kenyataan. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, baru-baru ini memberikan bocoran terkait sosok pemain yang akan segera dinaturalisasi oleh Indonesia pada bulan September 2024. Meskipun belum ada pengumuman resmi, spekulasi semakin menguat bahwa pemain tersebut adalah Mauro Zylstra, seorang pemain muda yang memiliki prospek besar untuk memperkuat lini belakang Garuda di ajang internasional. Dalam wawancara terbarunya, Arya Sinulinga menyebutkan bahwa proses naturalisasi pemain yang direncanakan akan selesai pada bulan September telah berada di tahap akhir. Meski tidak menyebut nama secara langsung, Arya mengisyaratkan bahwa pemain ini memiliki kualitas yang dapat meningkatkan kekuatan timnas Indonesia,
terutama menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami sedang dalam tahap finalisasi. Pemain ini memiliki bakat luar biasa dan dapat memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia. Saya yakin publik akan sangat senang dengan kehadirannya, ujar Arya. Meskipun Arya tidak secara eksplisit menyebut nama, rumor yang beredar menguatkan bahwa pemain yang dimaksud adalah Mauro Zijlstra, seorang pemain bertahan berdarah Indonesia Belanda. Zijlstra, yang saat ini bermain di Eredivisie, telah lama menjadi target PSSI untuk dinaturalisasi. Sosoknya dianggap ideal untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia yang masih membutuhkan pemain dengan pengalaman internasional. Zijlstra, yang memiliki postur tinggi dan kemampuan membaca permainan yang baik, telah menunjukkan performa impresif di klubnya. Ia dikenal memiliki ketenangan dalam mengantisipasi serangan lawan dan keahlian dalam duel udara, yang menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Proses naturalisasi pemain asing telah menjadi salah satu strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, khususnya menjelang kompetisi penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah berhasil menaturalisasi beberapa pemain asing yang kini menjadi pilar di tim Garuda. Jika proses naturalisasi Zijlstra berjalan lancar, ia diperkirakan akan segera bergabung dengan timnas Indonesia pada bulan Oktober, tepat sebelum pertandingan kualifikasi yang krusial. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga dikabarkan telah memantau perkembangan Zijlstra dan siap memanggilnya jika proses naturalisasi selesai tepat waktu. Selain Zijlstra, beberapa nama pemain lain juga sempat muncul dalam daftar kandidat naturalisasi, namun Zijlstra dianggap yang paling realistis dan mendesak. Dengan kehadirannya, diharapkan lini pertahanan timnas Indonesia dapat lebih solid dan siap menghadapi lawan-lawan kuat di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik sepak bola Indonesia menyambut baik bocoran dari Arya Sinulinga ini, mengingat pentingnya memperkuat timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, tantangan besar masih menanti di depan, terutama dalam memastikan bahwa semua proses administrasi berjalan lancar dan Zijlstra bisa segera bergabung dengan tim. Para pengamat sepak bola nasional juga menilai bahwa naturalisasi Zijlstra akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi timnas Indonesia. Mauro Zijlstra memiliki kualitas yang kita butuhkan, terutama di lini belakang. Dengan pengalaman bermain di Eropa, ia akan membawa standar yang lebih tinggi ke dalam tim, ujar salah satu pengamat sepak bola Indonesia. Kini, seluruh mata tertuju pada PSSI dan perkembangan terbaru mengenai proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Dengan waktu yang semakin mendekati pertandingan kualifikasi, harapan besar ditujukan kepada PSSI untuk segera menyelesaikan proses ini dan membawa Zijlstra menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kabar mengenai bocoran pemain naturalisasi oleh Arya Sinulinga ini semakin mempertegas komitmen PSSI dalam mempersiapkan timnas Indonesia yang lebih kompetitif di kancah internasional. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, publik berharap bahwa timnas Indonesia dapat menunjukkan performa terbaiknya dan meraih hasil maksimal di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Mauro Zijlstra, jika benar-benar terrealisasi, akan menjadi momentum penting dalam perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Kini, harapan besar ada pada PSSI dan seluruh elemen terkait untuk memastikan bahwa langkah strategis ini dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Daan Rots bersedia dinaturalisasi jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI siapkan berkas. Kabar baik datang bagi tim nasional Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain sayap asal Belanda, Daan Rots, menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda. Rots, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie, dianggap sebagai tambahan berharga untuk tim nasional Indonesia dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi mendatang. PSSI pun bergerak cepat untuk menyiapkan berkas-berkas naturalisasi yang diperlukan. Daan Rots lahir pada 25 Juli 2001 di Groenlo, Belanda.
Sebagai pemain sayap, ia dikenal memiliki kecepatan, kemampuan dribble yang mumpuni, serta naluri mencetak gol yang tajam. Rodz memulai karir profesionalnya bersama FC Twente pada musim 2020-2021 dan dengan cepat menjadi salah satu pemain andalan di lini serang klub tersebut. Pada musim 2023-2024, ia mencatatkan 10 gol dan 6 assist dari 34 penampilannya di Eredivisie, membantu FC Twente meraih posisi 4 besar dan memastikan tiket ke kompetisi Eropa. Rodz memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dengan usianya yang masih muda dan potensi besar yang dimilikinya, Rodz diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi tim nasional Indonesia. Kesediaan Daan Rodz untuk dinaturalisasi merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses naturalisasi Rodz adalah salah satu prioritas utama federasi dalam beberapa bulan terakhir. Daan Rodz adalah pemain dengan kualitas yang sangat dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia. Dengan kemampuannya sebagai pemain sayap yang dinamis, kami yakin dia bisa memberikan dimensi baru dalam permainan kami, ujar Thohir. PSSI kini sedang menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi Rodz. Proses ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia dan Federasi Sepak Bola Belanda. Thohir optimistis bahwa proses ini akan berjalan lancar dan Rodz dapat bergabung dengan tim nasional Indonesia sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Kehadiran Daan Rodz di tim nasional Indonesia diharapkan dapat menambah daya serang Garuda, terutama di sektor sayap. Rodz diharapkan bisa memberikan variasi serangan yang lebih tajam dan membantu menciptakan peluang bagi lini depan Indonesia. Selain itu, pengalamannya bermain di Eredivisie dan kompetisi Eropa akan menjadi aset berharga bagi tim nasional yang akan menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi mendatang. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik rencana naturalisasi Rodz. Daan adalah pemain yang sangat berbakat. Dengan kecepatan dan kemampuannya dalam mengolah bola, dia bisa menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan penting. Kami sangat menantikan kehadirannya di tim, kata Tae-yong. Berita tentang kesediaan Daan Rodz untuk dinaturalisasi disambut dengan antusias oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan dukungan dan harapan agar proses naturalisasi ini segera rampung. Para supporter optimis bahwa kehadiran Rodz akan membuat tim nasional Indonesia lebih kompetitif dan mampu bersaing di level internasional. Media juga memberikan perhatian khusus pada langkah ini. Banyak pengamat sepak bola yang melihat Rodz sebagai salah satu pemain kunci yang bisa membawa Indonesia lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menilai bahwa Rodz memiliki kualitas yang dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas tim nasional di lini serang. Meskipun harapan besar disematkan kepada Daan Rodz, tantangan yang dihadapi tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap berat. Indonesia harus bersaing dengan tim-tim kuat di Asia yang memiliki pengalaman lebih banyak di level internasional. Namun, dengan masuknya pemain-pemain naturalisasi berkualitas seperti Rodz, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia pertama kali dalam sejarah menjadi lebih terbuka. Kesediaan Daan Rodz untuk dinaturalisasi adalah sebuah langkah penting bagi tim nasional Indonesia dalam persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan proses naturalisasi yang sedang dalam tahap akhir, harapan untuk melihat Rodz mengenakan seragam merah putih semakin dekat. Kini, seluruh perhatian tertuju pada tahap akhir proses ini, dengan harapan besar bahwa Daan Rodz akan segera bergabung dengan skuad Garuda dan membantu Indonesia mencapai impian besar di kancah sepak bola dunia. Million Manhoef jadi opsi naturalisasi, senjata baru timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Million Manhoef tiba-tiba mencuat sebagai salah satu opsi naturalisasi terbaru bagi timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain muda asal Belanda ini dianggap memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Garuda, terutama dalam upaya mereka menghadapi tantangan berat di panggung internasional.
Milien Manhoef lahir pada 3 Januari 2002, di Arnhem, Belanda. Ia tumbuh di tengah keluarga dengan darah Suriname, negara yang memiliki hubungan historis dengan Belanda. Nama depannya yang unik, Milien, seringkali menarik perhatian banyak orang, tetapi lebih dari sekadar nama, bakat sepak bola yang ia miliki menjadi alasan utamanya dikenal di kalangan penggemar sepak bola. Sejak kecil, Milien menunjukkan bakat yang luar biasa dalam bermain sepak bola. Ia mengawali karirnya di Akademi Sepak Bola Vitesse Arnhem, sebuah klub yang dikenal sebagai penghasil pemain-pemain muda berbakat di Belanda. Di Vitesse, Milien mendapatkan pendidikan sepak bola yang sangat baik, mengasah kemampuan teknis dan taktis yang menjadi fondasi dari permainannya. Sebagai pemain yang serba bisa, Milien Manhoef dikenal mampu bermain di berbagai posisi, terutama sebagai bek kiri dan sayap kiri. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuannya dalam menggiring bola menjadi ciri khas yang membuatnya menonjol di lapangan. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan bertahan yang solid, membuatnya menjadi pemain yang dapat diandalkan di berbagai situasi permainan. Setelah menimba ilmu di Akademi Vitesse, Milien mulai menarik perhatian publik ketika ia bergabung dengan tim utama Vitesse Arnhem pada musim 2020-2021. Meskipun usianya masih sangat muda, Milien berhasil menembus skuad utama dan mendapatkan kesempatan bermain di Eredivisie, Liga Utama Belanda yang dikenal kompetitif. Penampilannya di Vitesse semakin konsisten dari musim ke musim. Milien seringkali diandalkan sebagai starter dalam pertandingan-pertandingan penting. Dengan postur tubuh yang ideal dan fisik yang kuat, ia mampu bersaing dengan pemain-pemain yang lebih senior dan berpengalaman. Tidak hanya itu, kemampuannya dalam menyerang dan bertahan secara seimbang membuatnya menjadi pemain serba bisa yang sangat berharga bagi timnya. Selain itu, Milien juga mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi Eropa, saat Vitesse berpartisipasi di Liga Konferensi UEFA. Pengalaman ini semakin memperkaya wawasan dan mentalitasnya sebagai pemain muda, mempersiapkannya untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Keterlibatan Milien Manhoef dalam wacana naturalisasi untuk timnas Indonesia merupakan perkembangan terbaru yang menarik perhatian. Meskipun tidak memiliki garis keturunan Indonesia, wacana naturalisasi Milien muncul sebagai bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat skuad nasional dengan pemain-pemain berkualitas yang berkarier di luar negeri. PSSI telah memantau perkembangan Milien dalam beberapa waktu terakhir, terutama melihat potensi besar yang dimilikinya untuk berkontribusi pada timnas Indonesia. Milien, yang masih muda dan penuh semangat, dianggap sebagai investasi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat besar bagi sepak bola Indonesia. Menurut informasi yang beredar, PSSI telah memulai proses komunikasi dengan pihak Milien Manhoef terkait kemungkinan naturalisasi ini. Jika proses ini berjalan lancar, Milien akan menjadi salah satu pemain muda asing yang dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, memberikan warna baru dalam strategi dan taktik yang diterapkan oleh pelatih. Jika proses naturalisasi berhasil, Milien Manhoef diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai pemain yang serba bisa, Milien bisa diandalkan baik dalam posisi bek kiri maupun sayap kiri, memberikan fleksibilitas dalam taktik yang digunakan oleh pelatih. Kemampuan Milien dalam bertahan dan menyerang secara seimbang akan sangat berharga bagi timnas Indonesia, terutama ketika menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi. Ia dapat berfungsi sebagai bek kiri yang solid, menjaga area pertahanan dengan baik, sekaligus memberikan dukungan dalam serangan balik dengan kecepatan dan akurasi umpan yang dimilikinya. Selain itu, pengalaman Milien bermain di Eredivisie dan kompetisi Eropa akan memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Pengalaman ini tidak hanya meningkatkan kualitas permainan di lapangan, tetapi juga menambah mentalitas kompetitif yang diperlukan untuk bertarung di level internasional. Milien dapat menjadi pemimpin di lapangan yang mampu memotivasi rekan-rekannya dan memberikan dampak positif pada tim secara keseluruhan. Meskipun peluang naturalisasi Milien Manhoef terlihat menjanjikan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam proses ini. Salah satu tantangan utama adalah masalah adaptasi budaya dan lingkungan baru. Milien, yang sepanjang karirnya bermain di Belanda, perlu menyesuaikan diri dengan iklim sepak bola dan budaya Indonesia yang berbeda. Selain itu, proses birokrasi dan administrasi yang terkait dengan naturalisasi juga bisa menjadi penghalang jika tidak ditangani dengan cermat.
PSSI harus memastikan bahwa semua persyaratan dan prosedur dipenuhi dengan baik, agar proses ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu, mengingat waktu yang semakin dekat dengan babak kualifikasi. Tantangan lainnya adalah harapan besar dari publik Indonesia. Sebagai pemain yang dinaturalisasi, Milian akan langsung mendapatkan ekspektasi tinggi dari penggemar dan media. Ia diharapkan bisa memberikan dampak instan bagi timnas, yang tentu saja membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan berintegrasi dengan tim. Naturalisasi Milian Manhoef bisa menjadi salah satu langkah strategis yang sangat berarti bagi sepak bola Indonesia. Dengan usianya yang masih muda dan kemampuannya yang serba bisa, Milian dapat menjadi bagian penting dari timnas Indonesia selama bertahun-tahun ke depan. Jika ia berhasil beradaptasi dengan baik, Milian berpotensi menjadi pemain kunci yang membawa Indonesia menuju kejayaan di kancah internasional. Dalam beberapa bulan mendatang, publik Indonesia akan terus mengikuti perkembangan terkait proses naturalisasi ini. Harapan besar tertuju pada Milian Manhoef agar ia dapat segera menjadi bagian dari skuad Garuda dan membawa semangat baru dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan talenta dan pengalaman yang dimilikinya, Milian Manhoef diharapkan tidak hanya memperkuat lini pertahanan Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam menciptakan serangan yang lebih tajam dan efektif. Jika semua berjalan sesuai rencana, Milian dapat menjadi simbol dari era baru sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif dan ambisius di panggung dunia.